Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Curhatizen. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah perjuangan hidup ini eh, dari channel Pecah Telur ya. Dari guru TK gaji 150.000 per bulan, ini punya jaringan ojek yang serba bisa orangnya, ada di puluhan kota Indonesia, kasih nama Zendo. Ini seorang ibu yang luar biasa, gigih tangguh. Oke, untuk versi lengkapnya bisa kalian tonton di sana. Kita akan mengambil sebuah cuplikan yang dari quote-quote kecil itu bisa kita ambil pelajaran yang lebih dalam lagi untuk menjadi pelajaran bagi kita baik hari ini maupun yang akan datang, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Oke teman-teman, mari kita simak dan kita bedah satu persatu. Saya dulu pernah sampai tidak sholat. Ada masa saya pernah depresi 2 tahun. Itu saya mutung sama Tuhan sebelum ada Zendo itu. Ini kenapa hidupku itu apa kurang soro, dari kecil sampai menikah dengan keadaan itu masih dibikin kayak gini gitu loh. Apa kurang soro? Akhirnya rodok mutung sama Tuhan. Nah dari situ, dari depresi itu alhamdulillah saya tidak pernah bisa tidur kalau nggak minum CTM atau obat dari psikiater. Akhirnya dari situ kok saya semakin bergantung sama psikiater. Padahal saya nggak punya uang untuk membayar psikiater pada saat itu. Akhirnya ya saya mikir kalau kayak gini terus mati saya, anakku gimana? Oke teman-teman, pelajaran yang pertama bahwa ini banyak ya di teman-teman kita di luaran sana, di sekitar kita, orang yang mengalami kehidupan yang sangat berat ya, sehingga sampai mutung seperti yang ibu tadi katakan, mutung sama Tuhan, bahkan sudah beragama, sudah percaya terhadap agama, terhadap Tuhan, itu pun masih bisa mutung itu patah hati. Jadi kenapa kok hidupku gini-gini amat, apa kurang susah apa saya sejak lahir sampai besar sampai menikah masih kayak gini. Nah, ini banyak dihadapi, dan sebenarnya saya pribadi mengalami, mungkin teman-teman juga mengalami. Nah, poin utamanya adalah kalau kita sedang mengalami itu, sebenarnya hidup di dunia ini, kalau saya ambil kesimpulannya, itu ada 2 saja. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Saat mendapatkan kesusahan, maka rumus kita adalah sabar. Nah, saat kita mendapatkan kemudahan, kesenangan, nikmat, maka rumusnya adalah bersyukur. Ada 2 itu, akan berulang-ulang, bolak-balik di antara 2 itu, bolak-balik dan bolak-balik terus. Oke, mari kita simak selanjutnya. Segmen spiritualnya alhamdulillah kalau saya rasakan naik dari saya mutung sama Tuhan, kemudian percaya sama Tuhan. Nah sekarang saya merasa bahwa Zendo ini miliknya Tuhan, miliknya Allah. Makanya ketika orang tanya, mbaknya ownernya Zendo, saya bukan ownernya Zendo. Saya cuma tentara aja, jadi CEO aja, diamanai perusahaan aja. Miliknya tetap Tuhan, makanya bisnis ini sedang berbisnis sama Tuhan. Itu orderan yang tidak bisa dikontenin. Oke, setelah sekian lama perjuangan dan dengan jatuh bangunnya, ternyata beliau dipertemukan dengan usaha yang kalau beliau katakan itu suatu yang nggak pernah mikir, nggak pernah desain sebelumnya, tapi tiba-tiba dia bertemu dengan orang-orang yang baik, kemudian ada ide-ide itu berjalan dan berkembang. Nah itu sebenarnya di luar ekspektasi, nggak pernah memikirkan hal itu, tapi itulah rezeki bisa seperti itu hadirnya, tak disangka-sangka, tahu-tahu menjadi itu. Nah kadang poin pokoknya ya, kadang kita berpikir melihat orang itu hanya saat senang seperti ini, saat sukses, saat dia mempunyai cabang di mana-mana. Nah, sakitnya seperti apa? Kadang orang-orang nggak mau tahu. Padahal kalau mau tahu ya, seperti apa sih saat berproses sampai tadi mutung sama Tuhan, sampai nggak mau sholat ya, sampai berhenti sholatnya, mutung. Masih ada ikatan dengan Tuhan, tapi seperti mutung patah hati.
Nah, mungkin kita akan berharap ya semuanya akan seperti itu ya. Tadinya kalau susah ya berubah menjadi baik. Tapi kadang itu adalah cara Allah ya, cara Tuhan untuk memberikan pendadaran, untuk memberikan pembelajaran, penguatan dengan tahapan-tahapan kesulitan tadi. Nah, begitu nanti dia sudah melampaui banyak kesulitan, di saat dia diberikan kemudahan, diberikan nikmat yang banyak, maka dia bisa bersimpati, berempati dengan orang-orang yang susah di bawahnya sana. Karena apa? Karena benar-benar pernah mengalami rasa itu, sehingga dia bisa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah seperti itu, berarti dia menjadi tangan panjang Allah untuk menyampaikan kebaikan. Tapi kalau nggak kembali, terus bablas saja dengan mutungnya tadi, padahal terus dikasih nikmat kebaikan, itu kalau dalam Islam istilahnya istitsrot, apa istilahnya, dilulu, apa pokoknya dikasih terus dan terus, bahkan itu tidak menjadikan orang itu lebih baik, justru semakin terpuruk. Dia mengikuti nafsunya, kemudian bahkan merusak lingkungan dan tetangganya. Tapi kalau kembali lagi kepada Allah, kepada Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang sangat baik dan bisa memberi manfaat yang lebih baik kepada lingkungannya. Oke, kembali ke pesan awal ya teman-teman. Bagi kalian semua, Anda semua yang sekarang sedang di posisi sulit, mari kita bersama-sama bersabar. Bersabar karena ibu ini baru 2023 kemarin ya, dalam jangka setahun tiba-tiba sudah berbalik dengan kondisi yang sangat luar biasa. Jadi kita memang itu sabar. Saya pun mengalami sampai agak mutung sama Tuhan, tapi mau mutung gimana wong adanya seperti itu, wong kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya bisanya ya sabar. Memang ada itu rezeki, ada nanti di saat genting sekali itu ada saja dikasih, entah ada orang, ada teman apa yang kasih bantuan, ada pekerjaan kecil-kecil yang untuk bisa nyambung hidup tuh ada saja. Nah, tapi kita memang harus terus bersabar. Nah, hal-hal kecil terus tadi ya kita syukuri. Ya semoga nanti ada lonjakan besar yang bisa membuat hidup kita benar-benar berkecukupan dan kita berada dengan rasa penuh syukur yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ikuti terus Curhatizen. Semoga kita bersama-sama ngumpul di sini mendapatkan manfaat dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.